Saat kita mau ngegabungin dua komponen yang berfungsi untuk mengantarkan listrik, otomatis kita butuh material penyambung yang bisa mengantarkan listrik juga. Dan sampai di sini, kandidat material yang paling logis adalah timah. Karena titik lelehnya relatif rendah, mudah mengalir saat cair, dan mampu membentuk sambungan logam yang stabil saat membeku. Tapi realitanya nggak sesederhana itu. Karena begitu permukaan logam itu kena udara, ia bakal langsung bereaksi dengan oksigen, membentuk lapisan oksida yang sangat tipis, tapi sanggup bikin timah gagal untuk nempel. Dan disinilah pasta solder mulai bekerja. Tapi di sini jugalah Mimin bingung harus mulai dari mana. Karena faktanya pasta solder ini banyak banget jenisnya. Dan ini sebagian kecil dari jenisnya. Dan jika dilihat dari pertanyaan-pertanyaan beliau ini, arahnya ini lebih ke flux paste atau flux, bukan spesifik ke arah solder paste-nya. Ya, mohon maaf kalau Mimin salah nangkep. Tapi ini penting karena hampir semua solder paste mengandung flux dan partikel logam. Tapi tidak semua flux paste mengandung partikel logam. Dimana flux itu sendiri adalah campuran beberapa material yang dirancang untuk membersihkan permukaan logam dari oksidasi. Dimana ada 4 komponen utama, yaitu base atau resin, bisa resin dari alam atau sintetis. Fungsinya ini sebagai media pelindung dan pengikat agar flux mudah nempel. Dan selanjutnya ada aktivator. Inilah senyawa utama yang berfungsi untuk melarutkan lapisan oksida pada logam, serta pelarut dan aditif untuk mengatur kekentalan pasta yang dihasilkan. Dan kenapa ada yang cukup pakai getah pinus, timahnya bisa langsung nempel? Karena gondoru atau rosin mengandung asam lemak alami, terutama asam abitat. Jadi intinya, untuk bisa membuat timah nempel itu, kita perlu menghilangkan lapisan oksidanya.